Hai, selamat datang di channel Iluminasi. Pada kesempatan video kali ini, gue mau ceritain ke kalian tentang salah satu pembunuh berantai yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Provinsi Sumatera Utara. Dia membunuh banyak wanita tersebut dengan alasan untuk meningkatkan ilmu hitamnya. Kalian penasaran siapa dia? Let's check it out. Ahmad Suraji, atau yang lebih populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Klewang, atau di daerahnya disebut Datu. Lahir pada 10 Januari 1949. Jadi Dukun AS ini memiliki banyak nama panggilan di daerah tempat dia tinggal. Dia bekerja sebagai petani di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan dia hanya menempuh pendidikan sebagai lulusan sekolah dasar. Dukun AS memiliki 3 orang istri dan 9 orang anak kandung. Di sini, gua manggilnya Dukun AS aja, supaya lebih gampang manggilnya. Dukun AS ini dibesarkan oleh pasangan suami istri yang bernama Jogan dan Sarti. Sang ayah Dukun AS ini dikenal juga sebagai orang pintar di daerah tempat mereka tinggal saat itu. Namun sayangnya, sang ayah harus meninggal dunia saat ia baru berusia 7 bulan. Oh iya, gua mau jelasin juga sama kalian tentang asal-usul nama panggilan Dukun AS ini. Kalau panggilan Dukun AS, ya udah jelas lah ya kan, kepanjangan dari Dukun Ahmad Suraji. Dan kalau nama panggilan Nasib Klewang, menurut yang gue baca, panggilan Nasib diberikan kepada dia karena waktu kecil Dukun AS ini pernah terjebur ke dalam sumur yang cukup dalam. Namun ajaibnya, dia masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Makanya dia dipanggil sebagai Nasib. Kalau nama Klewangnya, dia dipanggil karena sewaktu masih muda, dia ini pernah mencuri hewan peternakan milik warga setempat di daerah Stabat. Dan pada saat melakukan aksi pencuriannya, dia ini selalu membawa kelewang untuk berjaga-jaga. Makanya dia dipanggil Nasib Kelewang oleh para teman-temannya. Bagi kalian yang nggak tahu kelewang itu seperti apa, ini gue kasih gambarnya. Dan untuk sebutan Datuk sendiri, itu diberikan oleh warga sekitar karena dia dikenal sebagai salah satu orang pintar yang paling jago di daerah tersebut. Serta karena memiliki 3 istri, kakak beradik kandung yang menjadi istri dia. Dan akhirnya, Dukun AS ini mengganti namanya setelah dia keluar dari penjara akibat kasus pencurian hewan ternak, menjadi Ahmad Suraji. Menurut kesaksian sang ibu, dikatakan juga bahwa Dukun AS ini sudah terlihat tertarik pada dunia perdukunan saat dirinya masih berusia 12 tahun. Dia belajar ilmu tersebut dari buku-buku peninggalan sang ayah, karena kan dulu ayahnya juga berprofesi sebagai dukun juga. Pada saat Dukun AS berusia 20 tahun, pada suatu malam, dia bermimpi bahwa dalam mimpinya tersebut, ia didatangi sang ayah. Sang ayah mengatakan, bila dia ingin menyempurnakan kekuatannya, serta ingin tidak dapat dikalahkan oleh lawan-lawannya, dan dapat membantu orang sekitarnya, ia harus melakukan ritual, dan ritualnya ini nggak mudah. Ia harus membunuh sebanyak 70 wanita, dan wanita tersebut harus ia bunuh. Dan setelah ia bunuh, ia harus menghisap air liur para korbannya. Dan setelah kejadian itu, langsunglah si Dukun AS ini terbangun dan memikirkan hal tersebut. Awalnya dia ragu untuk melakukan hal tersebut. Tapi setelah dia memikirkan hal tersebut, lantas ia berpikir
Gak apa-apalah menumbalkan sedikit nyawa untuk membantu banyak orang, katanya. Oh iya, sebenarnya dukun as ini udah mempelajari ilmunya sejak dia masih berusia 12 tahun. Tapi pada saat dia berusia 12 tahun, dia mempelajari ilmu tersebut tidak terlalu mendalam. Pada saat setelah kejadian tersebut, disitulah dia mulai mendalami ilmunya. Tapi yang perlu diingat, bahwa dukun as ini belum sempat menumbalkan sebanyak 70 wanita. Dia hanya baru menumbalkan sebanyak 42 wanita. Dan rentang usia para korban dukun as ini berkisar antara umur 11 sampai 30 tahun. Dan rata-rata para korbannya datang ke dukun AS hanya untuk agar terlihat lebih cantik, agar lebih percaya diri, dan agar para suami-suaminya tidak jatuh hati kepada perempuan lain. Namun naasnya, hanya untuk terlihat lebih cantik, mereka menjadi korban dukun AS tersebut. Gua nggak menemukan secara pasti siapa korban pertama dari dukun AS ini. Yang pasti, dia meluncurkan aksinya ini dengan mulus tanpa ketahuan. Karena lokasi yang dia pilih cukup jarang dilalui orang. Lokasi yang ia pilih adalah kebun tebu milik warga setempat. Ya jelas lah ya, nggak ada yang melalui. Siapa juga yang mau melalui tempat perkebunan tebu? Paling mentok-mentok yang melalui kebun tebu tersebut ya paling orang yang punya, atau paling mentok juga orang-orang yang mau nyuri tebu. Lanjut. Pada akhirnya, tanggal 27 April 1997, pada saat seorang warga sedang lewat dari kebun tebu tersebut, dia menemukan satu mayat wanita tanpa busana di kebun tebu tersebut. Melihat kejadian tersebut, lantas warga tersebut pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Mendengar hal tersebut, polisi pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara yang dilaporkan oleh warga tersebut. Dan ternyata benar cu, setelah diidentifikasi, diketahui bahwa mayat tersebut bernama Sri Kemala Dewi, seorang wanita berusia 21 tahun. Awalnya tuh polisi mengira bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri. Karena saat pertama kali Sri Kemala Dewi dilaporkan hilang, warga sekitar menyatakan bahwa pada malam itu suaminya dan Sri Kemala Dewi sedang bertengkar hebat yang menyebabkan Sri Kemala Dewi pergi dari rumahnya. Dan akhirnya dugaan polisi pun terpatahkan karena ada seorang warga yang bernama Andreas. Ia mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah dukun AS tersebut guna melakukan konsultasi katanya. Mendengar hal tersebut, polisi pun langsung mendatangi tempat kediaman dukun AS ini. Datanglah polisi ke rumah dukun AS dan bertanya, "Hei, kamu tahu nggak di mana keberadaan Sri Kemala Dewi? Soalnya ada yang laporin kalau si Dewi ini terakhir ke rumah kamu," kata polisi. Nggak tahu pak, soalnya selepas maghrib si Dewi ini langsung pamit pulang pak. Oh ya udah, polisi pun akhirnya balik. Begitulah kira-kira. Pengusutan kasus ini pun sempat terhenti karena polisi nggak mempunyai cukup bukti. Tapi akhirnya pun polisi nggak hilang akal. Mereka pun kemudian mendalam laporan sejumlah orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dan akhirnya kasus ini memiliki titik terang. Dari hasil pendalaman laporan tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar korban dari orang hilang merupakan pasien dari dukun AS ini. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Digeledah rumah dukun AS ini. Sampai pada akhirnya, polisi pun menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan daripada korbannya dukun AS ini. Dan setelah temuan tersebut, polisi pun sudah mempunyai cukup bukti untuk menangkap dukun AS. Dalam proses interogasi, dukun AS mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh kekuatan ilmu sakti katanya. Ia melakukan aksinya dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Tak cuma menghabisi nyawa para korbannya,
Dukun AS ini pun juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Dan pada akhirnya, pada tanggal 27 April 1998, divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap wanita-wanita tersebut. Ia akhirnya dieksekusi pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, tepatnya pukul 22.00, pada umurnya ke-59 tahun. Sementara selepas hakim memvonis ia dijatuhi hukuman mati, dukun asin malah tampak tenang. Bahkan beberapa kali, ia ditangkap melempar senyuman ke arah juru wartawan. Seolah-olah, vonis yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut merupakan hukuman yang biasa baginya. Dukun AS ini sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan gerasi kepada presiden. Namun beberapa kali percobaan tersebut selalu ditolak. Sementara dukun AS memiliki dua permintaan terakhirnya sebelum dieksekusi, yaitu yang pertama, dia ingin menemui ibu, istri, anak, dan saudara-saudaranya yang berada di Dumai, Riau, serta permintaan agar barang-barang yang ia pakai sehari-hari selama 1 Mei 1997 di LP diserahkan kepada Safna, napi dalam kasus pembunuhan yang divonis 8 tahun penjara. Gua nggak tahu di sini apa tujuan dia meminta agar barang sehari-hari yang dia pakai diserahkan kepada Safna ini. Dan terdapat dua versi akan pengakuan dukun AS tersebut. Versi yang pertama menyatakan bahwa dukun AS telah mengakui perbuatannya, dan ada juga yang menyatakan dia tidak mengakui perbuatannya tersebut. Tapi di lain sisi, sebelum dukun AS ini dieksekusi mati, kabarnya dia telah bertobat dan meninggalkan ilmu hitamnya tersebut. Saat napi lain langsung keluar musola setelah sholat, dukun AS malah berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Dan pada akhirnya, pada tanggal 10 Juli 2008, tepatnya pada pukul 22.00, ia dieksekusi mati. Namun jasadnya dukun AS tak diterima oleh warga sekitar tempat ia tinggal. Dan juga ibu dari sang korban tidak menerima bahwa dukun AS ini hendak dimakamkan di tempat ia tinggal. Ibu dari korban tersebut mengatakan bahwa keluarga tak akan ikhlas melihat kuburan dukun AS bersandingan dengan makam putrinya. Dan oh iya, gue mau informasikan kepada kalian bahwa kisah dukun AS ini udah diangkat ke dalam film. Filmnya berjudul Misteri Kebun Tebu. Kalau kalian penasaran dengan kisah-kisah dukun AS ini, silakan kalian tengoklah filmnya. Dan itulah sederet kisah tentang dukun AS. Bagaimana menurut kalian? Apakah pantas dia mendapat hukuman tersebut atau tidak? Silakan kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.